Pada tahun 1960, dunia berada di puncak ketegangan geopolitik. Perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas, dengan kedua negara mengembangkan senjata yang mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Pada 12 Agustus 1960, Nikita Khrushchev berdiri di podium di Moskow, Uni Soviet. Di hadapan para pejabat tinggi, ia menyampaikan pidato tegas dan penuh keyakinan era kaum imperialis akan segera berakhir. Menurutnya, negara-negara barat hanya menggertak dan pada akhirnya menakuti diri sendiri. Sementara kekuatan nuklir Uni Soviet terus bertambah setiap hari. Dengan nada penuh tantangan, Khrushchev menutup pidatonya dengan satu kalimat yang menggema di seluruh ruangan. Kita akan mengubur mereka. Riuh tepuk tangan memenuhi aula. Hadir semua pejabat berdiri memberi aplaus, kecuali satu sosok di sudut ruangan. Oleg Penkovsky, perwira tinggi dan agen intelijen GRU. Wajahnya tampak murung, jauh berbeda dengan semangat euforia yang mewarnai sekelilingnya. Oleg menyadari bahwa ancaman perang nuklir dengan Amerika Serikat semakin nyata. Merasa bertanggung jawab untuk mencegah kehancuran massal, ia pun menyusun rencana berbahaya, membocorkan rahasia Uni Soviet kepada Amerika. Malam harinya, di jalanan Moskow yang remang, Oleg bertemu dua pemuda asing. Dari aksen dan penampilan mereka, Oleg tahu bahwa keduanya adalah turis Amerika yang sedang menikmati perjalanan musim panas. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan sebuah amplop tebal pada mereka. Salah satu pemuda itu menerimanya. Wajahnya serius, suaranya terburu-buru saat meminta dengan tegas. Bawa amplop ini langsung ke Kedutaan Besar Amerika. Jangan kembali ke hotel. Dokumen di dalamnya sangat penting dan tak boleh salah alamat. Sebelum pemuda itu berlalu, Oleg menegaskan satu hal lagi. Amplop ini hanya boleh diserahkan kepada wakil kepala misi kedutaan, pejabat kedua tertinggi di sana. Empat bulan kemudian, agen CIA Emily tiba di markas MI6 London dan bertemu Bertrand serta James Dobie. Ia membawa dokumen rahasia dari Kolonel Oleg Penkovsky, perwira GRU dengan nama Sandy Ironbark. Bertrand khawatir akan ancaman perang nuklir. Emily menjelaskan bahwa CIA tak bisa menghubungi Oleg secara langsung karena kegagalan operasi Popov. James menyarankan petugas kedutaan, tapi Emily menolaknya karena Oleg terlalu dikenal. Sebagai solusi, Emily mengusulkan memakai orang luar. Seorang pengusaha asing yang tidak mencurigakan. Adegan berpindah ke Greville Wynn, seorang pengusaha asal Inggris yang tengah menjalin relasi bisnis. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai dalam pendekatan klien, salah satunya dengan bermain golf. Meskipun gaya bermainnya tidak terlalu bagus, ia tetap percaya diri dan berusaha membangun suasana santai. Setelah bertemu klien dan menyelesaikan urusan bisnisnya, Wynn pulang ke rumah. Di sana, ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri yang bernama Sheila Wynn dan putranya bernama Andrew Wynn dengan nada penuh semangat. Namun, suasana berubah ketika ia menerima panggilan telepon. Penelpon tersebut adalah James Dobie dari Dewan Perdagangan, seseorang yang pernah ia temui dalam resepsi resmi di Whitehall tahun lalu. James menyampaikan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Wynn untuk sebuah urusan penting. Singkat cerita, Wynn akhirnya bertemu dengan James Dobie di sebuah restoran. Dalam pertemuan itu, James memperkenalkannya pada seorang wanita bernama Emily Donovan, yang disebut sebagai konsultan dari Amerika Serikat. Mereka mulai membahas peluang bisnis di Eropa Timur dan potensi ekspansi ke pasar Soviet. Namun, suasana pertemuan perlahan berubah serius ketika James dan Emily mengisyaratkan bahwa mereka bekerja untuk pemerintah.
Tanpa menyebut detail, mereka menjelaskan bahwa dunia sedang berada di ambang krisis dan butuh bantuan seseorang dari luar lingkaran intelijen. Mereka meminta Win ke Moskow sebagai pedagang biasa untuk menjalin hubungan dengan Oleg, seorang pejabat Soviet yang ingin membocorkan informasi penting. Win sempat bingung dan ragu, tapi James meyakinkan bahwa tugas ini aman dan legal, hanya berpura-pura menjadi mitra bisnis Oleg. Sebelum pulang, Emily memberikan penjepit dasi khusus sebagai tanda rahasia. Meski ragu, Win menerima misi ini demi negaranya, tanpa tahu seberapa besar taruhannya. Keesokan harinya, Win berangkat ke Moskow sesuai rencana. Setibanya di sana, ia langsung menghadiri pertemuan resmi dengan Komite Perdagangan Soviet. Di ruang rapat yang penuh formalitas, ia diperkenalkan kepada para pejabat penting, termasuk Oleg yang tampak memperhatikannya dengan cermat. Oleg mengenali Win dari penjepit dasi yang dikenakannya. Dalam pertemuan itu, Win mempresentasikan proposalnya di hadapan para pejabat penting. Setelah pertemuan resmi selesai, Oleg menghampiri Win dan mengajaknya makan siang. Mereka berbincang santai tentang bisnis, situasi politik, dan kehidupan keluarga masing-masing. Di sela-sela percakapan, Oleg menyinggung soal kemampuan Win untuk menahan diri dari alkohol. Sebuah pertanyaan penting bagi siapapun yang ingin menjalin relasi bisnis di Moskow. Hubungan mereka pun mulai mencair. Sebagai bentuk keramahan, Oleg mengajak Win menonton pertunjukan teater, yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev. Setelah pertunjukan usai, mereka berjalan pulang di tengah suasana malam Moskow yang lengang. Dalam momen itu, Oleg menanyakan asal penjepit dasi yang dikenakan Win, sebuah simbol komunikasi rahasia dari pihak intelijen Barat. Percakapan mereka berubah menjadi lebih serius. Oleg mengakui bahwa ia telah berhasil mengirim pesan kepada pihak Barat dan menyebut momen itu sebagai hasil dari rencana panjang yang selama ini ia upayakan. Ia meminta Win untuk tidak terlalu banyak mengetahui detail demi menjaga keamanan keduanya. Oleg kemudian menjelaskan rencana selanjutnya. Win akan mengundang delegasi perdagangan Soviet ke London sebagai kedok agar Oleg bisa menyampaikan informasi intelijen secara langsung kepada Emily dan James. Ia juga mengungkap bahwa pekerjaannya secara resmi adalah mencuri teknologi dari Barat. Namun kini ia memilih untuk berpihak pada perdamaian. Di akhir percakapan, ia meminta agar Win memanggilnya dengan nama samaran Alex. Singkat cerita, Oleg diundang ke London sebagai bagian dari delegasi perdagangan Soviet. Mereka mengunjungi kawasan industri, dijamu dengan hangat oleh Win, dan diajak menikmati suasana kota London, termasuk menonton teater The West End. Malam itu mereka bersenang-senang sambil menikmati minuman. Setelahnya, Win mengantar para tamu kembali ke hotel tempat mereka menginap. Begitu para delegasi masuk ke kamar masing-masing, Oleg bersama Win memanfaatkan momen itu. Secara diam-diam, Win mengantar Oleg menemui Emily dan James. Dalam pertemuan rahasia tersebut, Oleg menjelaskan alasan sebenarnya ia mencari kontak dengan Barat. Ia menyatakan ketakutannya terhadap Nikita Khrushchev yang dianggap impulsif dan berbahaya, seorang pemimpin yang tidak layak memegang kekuasaan militer. Oleg lalu menyerahkan dokumen rahasia berjudul Military Talk dan menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan informasi penting tentang kebijakan dan strategi Kremlin. Ia meminta jaminan bahwa jika keadaan memaksa, ia bisa membelot bersama keluarganya. Emily menjawab bahwa ia bisa melakukannya kapanpun. Namun, Oleg menekankan bahwa informasinya harus digunakan dengan bijak, bukan untuk menyerang, melainkan sebagai alat diplomasi guna mencegah perang dan menjaga perdamaian dunia.
Ia juga membocorkan bahwa kekuatan nuklir Amerika masih jauh lebih unggul dibandingkan Soviet. Sebuah fakta yang bertentangan dengan propaganda yang digaungkan oleh Khrushchev. Di akhir pertemuan, setelah diberi saran untuk beristirahat, Oleg menambahkan satu permintaan terakhir. Mereka harus mulai membicarakan peran Win ke depannya. Namun James menyatakan bahwa Oleg tidak perlu lagi terlibat langsung dengannya. Keesokan harinya, Emily dan James kembali menemui Win untuk menyampaikan sebuah misi baru, menjadi kurir rahasia keluar masuk Moskow. Karena ia warga sipil, KGB tidak akan curiga. Misi ini berasal dari ide Oleg. Win terkejut dan menolak. Ia bilang ia punya istri dan anak yang harus dijaga. Ia menolak dibayar dan menyuruh mereka mencari orang lain. Emily lalu menjelaskan risiko perang nuklir. Ia menggambarkan bahwa peringatan hanya akan datang 4 menit sebelum serangan. Dalam waktu sesingkat itu, Win tidak akan sempat menyelamatkan istri dan anaknya. Ia bisa mencoba menelpon, tapi tak akan berhasil. Emily menegaskan bahwa hanya dengan misi ini, Win bisa membantu mencegah perang. Win marah dan pergi. Setelah ia pergi, James berkata mungkin lebih baik kalau Win tak ikut. Tapi Emily yakin dia akan setuju. Win pulang ke rumah dalam keadaan gelisah. Tak lama kemudian, Oleg datang membawa soda gembira dan hadiah kecil untuk Andrew. Disambut hangat oleh keluarga Win, mereka duduk makan malam bersama. Saat makan, Andrew bertanya tentang Uni Soviet. Oleg menjelaskan bahwa Moskow indah, tenang, dan penuh pohon. Percakapan berlanjut ke politik, dan Oleg mengatakan bahwa yang saling membenci adalah para pemimpin, bukan rakyat biasa. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Win adalah contoh bahwa kerjasama antar negara mungkin terjadi, dan perubahan bisa dimulai dari 2 orang. Setelah makan malam, Win mengantar Oleg ke hotel. Dalam perjalanan, Oleg meyakinkan Win bahwa mereka tidak akan tertangkap. Namun Win tetap khawatir karena jika tertangkap, ia bisa dieksekusi atau dipenjara di Uni Soviet. Oleg menenangkan, mengatakan bahwa Win hanya terlihat seperti kurir yang tidak tahu apa-apa, dan kemungkinan besar hanya akan ditahan sementara sebagai alat tukar tahanan. Win mengaku tidak setenang Oleg dan takut gagal. Tapi Oleg yakin Win bisa melakukannya. Ia percaya karena Win pernah menunjukkan keberanian di Moskow. Ketika Win bertanya bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya kepada istrinya, Oleg berkata bahwa Sheila tidak boleh tahu demi keselamatan mereka semua. Win menyadari bahwa jika ia jujur, Sheila pasti akan melarangnya. Ia pun mengakui bahwa hubungannya dengan istrinya sempat renggang karena alasan pribadi di masa lalu. Oleg menyarankan satu hal sederhana namun berat, berbohong dengan lebih baik. Menurut Oleg, kadang kebohongan adalah bentuk cinta. Dengan nada serius, ia berkata bahwa misi ini memang harus dijalankan oleh Win. Tak bisa orang lain. Setelah mempertimbangkan segalanya, Win akhirnya setuju untuk menjalankan misi rahasia tersebut. Oleg pun memberinya arahan penting agar bisa bertahan di Moskow. Win harus selalu mengikuti tradecraft, menganggap setiap orang yang ditemui sebagai agen KGB, termasuk pelayan, sopir hingga staf hotel. Ia harus mengasumsikan bahwa semua ruangan disadap bahkan kedutaan. Karena KGB bisa menggunakan pembaca bibir, pembicaraan sensitif hanya boleh dilakukan jika Oleg yang memulainya. Untuk menyamarkan operasi ini, Oleg memberitahu rekan-rekannya bahwa Win adalah sumber informasi bisnis. Ia akan berpura-pura sebagai pengusaha biasa yang memasok data tentang baja dan produksi industri. Informasi yang tidak rahasia, namun bernilai dan sulit diperoleh. Setiap kali berkunjung ke Moskow, Win hanya akan membawa satu jenis barang, demi membangun citra sebagai pebisnis murni. Sebelum berangkat, Win meminta jaminan bahwa keluarganya akan dilindungi jika terjadi sesuatu. Oleg menanggapinya serius.
berjanji akan menepati ucapannya, bahkan jika perlu akan bicara langsung kepada raja demi keselamatan mereka. Sementara itu, di markas CIA di Langley, Emily menyampaikan laporan dan bukti-bukti penting kepada atasannya. Temuan dari Oleg mengejutkan mereka. Uni Soviet benar-benar bersiap untuk perang. Iron Bark terbukti sebagai sumber intelijen paling berharga dan kini menjadi prioritas utama di seksi Soviet. Meski sempat kesal harus bekerja sama dengan Inggris, sang atasan akhirnya menyetujui rencana Emily. Emily sendiri menganggap tugas ini sebagai kehormatan besar sekaligus pengalaman berharga. Di sisi lain, Win kembali ke rumah dan berkumpul bersama istri dan putranya. Namun, suasana keluarga terganggu oleh berita di televisi tentang meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Soviet. Sheila, istrinya, merasa khawatir. Ia mempertanyakan apakah aman bagi Win terus ke Moskow. Win berusaha menenangkan, menyebut konflik terjadi di Berlin bukan Moskow. Namun Sheila tetap gelisah. Ia sadar situasi politik bisa berdampak kemana saja. Meski begitu, Win menutup diskusi dengan alasan ia hanya menjalankan bisnis. Hari demi hari berlalu. Misi rahasia mereka berjalan lancar. Oleg dan Win mulai sering bertemu, dan hubungan mereka menjadi semakin akrab. Namun, sopir Oleg mulai mencurigai mereka. Di markas CIA, aktivitas semakin padat seiring masuknya informasi penting dari Oleg. Sementara itu, Sheila mulai menyadari perubahan sikap Win di rumah, membuatnya merasa bingung dan curiga terhadap sesuatu yang disembunyikan suaminya. Suatu hari, Win mengajak istri dan putranya Andrew berlibur untuk melepas penat. Saat tiba, ia menanyakan jas hujan yang diminta sebelumnya. Andrew lupa membawanya. Sekilas sepele, namun Win langsung marah besar. Ia mempertanyakan mengapa perintah sederhana seperti itu bisa dilupakan. Sheila berusaha menenangkan, mengingatkan bahwa cuaca cerah dan mereka tetap bisa bersenang-senang di dalam tenda jika hujan turun. Tapi kemarahan Win masih memuncak. Ia menyebut Andrew bodoh karena lupa. Suasana keluarga pun jadi tegang. Sheila segera menghentikan Win, menenangkan Andrew dan mengajaknya bermain agar melupakan insiden tersebut. Malam itu, Sheila menanyakan sikap kasar Win pada Andrew. Win menyesal dan berdalih bahwa ia hanya lelah dan butuh liburan. Namun Sheila merasa perubahan sikap Win sudah berlangsung cukup lama. Saat didesak, Win tak mengungkapkan yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan sedang menghadapi beban berat dan tidak ingin Sheila ikut terbebani. Esok harinya setelah liburan, Sheila curhat pada temannya soal perubahan sikap Win. Ia merasa Win masih tertutup, emosional, dan sering merahasiakan sesuatu sejak rutin ke Moskow. Sheila takut jika Win kembali selingkuh seperti dulu karena sikapnya makin aneh setiap kali pulang dari sana. Win kembali ke Moskow dan mengunjungi keluarga Oleg. Sebagai tanda persahabatan, ia memberi hadiah kepada putri Oleg. Namun, Oleg dengan menyesal memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengundangnya makan malam di rumah karena membawa orang asing ke kediaman mereka sangat berisiko di bawah pengawasan ketat pemerintah Soviet. Win memahami hal itu tanpa keberatan. Sebagai gantinya, Oleg mengajak Win berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka saling curhat tentang tekanan misi dan keluarga. Oleg mengungkapkan keinginannya membelot demi masa depan putrinya Nina. Ia bermimpi pindah ke Montana, Amerika Serikat. Ia membayangkan hidup damai di sana, bahkan bercanda ingin menjadi seorang koboi. Win tertawa dan mengapresiasi impian itu. Oleg pun mengundangnya untuk suatu hari datang berkunjung bersama keluarganya. Win tersenyum, membalas bahwa ia juga menyukai ide itu. Dan berjanji akan datang jika semuanya berakhir dengan selamat. Keesokan harinya, seorang mata-mata Soviet yang menyusup ke dalam CIA melaporkan temuannya kepada KGB.
Ia mengatakan bahwa ia menemukan banyak referensi tentang informasi baru yang sangat sensitif terkait Uni Soviet yang berasal dari bagian khusus di CIA, yaitu Seksi Soviet. Meski ia tidak memiliki wewenang untuk mengakses detailnya, ia meyakini bahwa informasi tersebut bukan hasil penyadapan seperti biasanya. Ia mencurigai CIA kini memiliki sumber rahasia di dalam pemerintahan Soviet yang menyuplai informasi langsung dari dalam. Sementara itu, dalam sebuah rapat penting, Khrushchev dan para petinggi Soviet membahas situasi geopolitik di Amerika Latin. Mereka menyoroti Kuba sebagai satu-satunya pijakan mereka di wilayah tersebut, namun menilai posisinya terlalu terisolasi untuk bisa dimanfaatkan secara strategis. Khrushchev kemudian menyetujui sebuah keputusan besar, menjadikan Kuba sebagai alat tekanan terhadap Amerika Serikat dengan menempatkan rudal nuklir di sana. Rencana ini bertujuan untuk mengubah kelemahan mereka menjadi ancaman langsung bagi Amerika. Oleg yang turut hadir dalam rapat tersebut sangat cemas dengan keputusan penempatan rudal nuklir di Kuba. Dalam upaya mencegah bencana, ia diam-diam menyusup ke ruang arsip militer dan menemukan dokumen penting berisi foto-foto titik lokasi rudal serta rencana operasi militer Soviet di Kuba. Informasi rahasia ini kemudian ia serahkan kepada CIA. CIA segera memverifikasi dokumen tersebut dengan intelijen mereka sendiri. Temuan dari Oleg menjadi bukti awal yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mengambil langkah strategis selama krisis rudal Kuba. Informasi ini membantu mereka memahami ancaman yang sedang dibangun dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu perang nuklir. Sementara itu, Win yang masih berada di Moskow kembali ke kamar hotelnya. Sesampainya di sana, ia melihat buku di atas mejanya dalam posisi terbalik, tanda bahwa seseorang telah menggeledah kamarnya secara diam-diam. Menyadari bahwa situasinya tidak lagi aman, ia segera memutuskan untuk kembali ke negaranya tanpa sempat menyampaikan peringatan kepada Oleg. Di sisi lain, Oleg sedang berada di kantornya ketika Gribanov, seorang rekan kerja sekaligus agen KGB, datang menemuinya. Dengan sikap, Gribanov menawarkan sebatang rokok kepada Oleg yang tanpa curiga menerimanya. Dalam percakapan yang penuh tekanan halus, Gribanov mulai menyelidiki kedekatan Oleg dengan Win, mempertanyakan apakah ada perilaku tidak biasa dari pria Inggris tersebut. Oleg menjawab dengan tenang bahwa sejauh ini Win hanyalah seorang pebisnis biasa yang tertarik pada keuntungan dan berjanji akan tetap mengawasinya. Setelah merasa cukup, Gribanov berpamitan dan dengan santai berkata bahwa ia akan meninggalkan rokoknya dan mengirim sebungkus lagi kemudian. Namun, tak lama setelah Gribanov pergi, Oleg mendadak jatuh pingsan di ruang kerjanya. Ternyata rokok yang diberikan kepadanya telah diracuni, tanda bahwa KGB mulai mengambil langkah ekstrim untuk membungkam pengkhianatan dari dalam. Beberapa hari setelah kembali dari Moskow, Win bertemu dengan Emily dan James. Ia menjelaskan bahwa kamar hotelnya sempat digeledah oleh pihak keamanan Soviet, meskipun tidak ditemukan barang mencurigakan. James meyakinkan bahwa jika memang ada bukti kuat, Win pasti sudah ditahan dan tidak mungkin kembali ke Inggris. Emily menganggap kejadian itu hanya sebagai pemeriksaan rutin. Namun, Win tetap gelisah. Ia merasa bersalah karena belum sempat memperingatkan Oleg akan bahaya yang mungkin mengancam. Ia khawatir jika KGB sudah mulai mencurigainya, maka Oleg juga dalam posisi berisiko. James berusaha menenangkan dengan menyebut bahwa Oleg dijadwalkan datang ke London bulan depan untuk pameran perdagangan. Jika dia benar-benar dicurigai, otoritas Soviet pasti tidak akan mengizinkannya bepergian ke luar negeri. Win tetap bersikeras bahwa Oleg harus dibantu untuk membelot ke barat. James meyakinkannya bahwa Oleg akan diberikan pilihan dan dilindungi bila ia memutuskan melarikan diri. Karena menurutnya, Oleg telah berjasa besar dan pantas mendapat masa pensiun yang damai. Begitu juga dengan Win. Ia memuji kontribusi Win dan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Meski mendapat pengakuan, Win pergi dengan perasaan berat. Ia masih dihantui kekhawatiran tentang keselamatan Oleg dan situasi yang memanas di Kuba. Setelah Win pergi, Emily mempertanyakan sikap James yang tampak melindungi Win.
James menjelaskan bahwa sebagai warga negara Inggris, penangkapan Wynne akan memicu krisis diplomatik besar. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu pertemuan berikutnya dengan Oleg guna mendapatkan informasi terbaru. Sementara itu di Moskow, Oleg yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan akhirnya sadar. Istri dan putrinya, Nina, datang menjenguk. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya terlalu lelah bekerja dan membutuhkan waktu istirahat. Saat tinggal berdua dengan suaminya, sang istri menyampaikan kabar bahagia bahwa ia sedang mengandung dan merasa anak mereka kali ini adalah seorang laki-laki. Keesokan harinya, di bawah langit cerah, pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat akhirnya berhasil menangkap citra pangkalan rudal nuklir Soviet yang sedang dibangun di Kuba. Presiden John F. Kennedy segera diberi informasi tersebut dan menyampaikan pernyataan resmi kepada publik melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Kennedy menjelaskan bahwa pemerintah Amerika telah lama memantau aktivitas militer Soviet di Kuba. Ia mengonfirmasi bahwa telah ditemukan bukti jelas bahwa situs peluncuran rudal ofensif sedang dibangun. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini bertujuan memberi Uni Soviet kemampuan menyerang negara-negara di belahan barat, termasuk Amerika Serikat. Kennedy memperingatkan bahwa jika ada satu pun rudal nuklir yang diluncurkan dari Kuba ke wilayah barat, maka serangan itu akan dianggap sebagai agresi langsung dari Uni Soviet terhadap Amerika, yang akan direspon dengan pembalasan total. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Nikita Khrushchev secara langsung untuk menuntut penghentian proyek tersebut dan penarikan semua senjata nuklir dari Kuba. Pernyataan tegas Kennedy disaksikan oleh berbagai pihak termasuk Wynne, Emily, Oleg, serta para pejabat tinggi Soviet. Ketegangan dunia meningkat dan semua mata kini tertuju pada krisis yang berkembang pesat. Setelah itu di Moskow, usai mengikuti rapat internal, Oleg didatangi oleh seorang staf dari Kementerian Perdagangan bernama Irina. Ia memberitahukan bahwa menteri memutuskan Oleg tidak perlu ikut serta dalam pameran dagang di London. Meskipun delegasi resmi tetap diberangkatkan, Oleg diperintahkan untuk tetap di Moskow karena dianggap memiliki tugas-tugas lain yang lebih penting untuk negara. Menyadari kemungkinan makna tersembunyi dari keputusan itu, Oleg tetap bersikap tenang dan merespon dengan sopan bahwa ia akan melaksanakan perintah dengan sebaik mungkin tanpa mengecewakan siapapun. Begitu Irina pergi, Oleg kembali ke kantornya dalam keadaan gelisah. Ia memeriksa laci dan memastikan kamera kecil untuk memotret dokumen rahasia masih aman. Meskipun tidak ada tanda penggeledahan, larangan mendadak untuk ikut pameran di London membuatnya yakin dirinya mulai dicurigai. Merasa terancam, ia segera mengirim telegram peringatan kepada Wynne. Wynne menerima telegram dari Oleg dan segera menginformasikannya pada Emily dan James. Isinya mengisyaratkan bahwa Oleg dalam bahaya dan waktunya untuk bertindak. Wynne mendesak CIA dan MI6 menepati janji membantu Oleg membelot. Namun, keduanya menolak karena tidak ada cara aman untuk berkoordinasi dengan Oleg. James menyarankan agar Wynne pulang dan menerima kenyataan bahwa Oleg mungkin akan ditangkap. Tapi Wynne menolak. Ia yakin Oleg tidak akan meninggalkannya jika posisinya terbalik. Satu-satunya jalan memberitahu Oleg soal pelarian adalah jika Wynne sendiri kembali ke Moskow. Emily mendukung keputusan itu dan bersedia ikut karena memiliki kekebalan diplomatik. Meski James menentang keras, Wynne bersikeras. Ia ingin memanfaatkan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang yang berjasa mencegah perang nuklir. Wynne kemudian pulang ke rumah, berkemas dan berpamitan pada istrinya. Ia mengatakan bahwa masih ada satu urusan terakhir yang harus ia selesaikan. Meski sang istri masih menyimpan curiga, ia bertanya di mana Wynne akan bermalam. Dan dijawab bahwa kemungkinan ia akan menginap di hotel. Singkat cerita, Wynne kembali ke Moskow dan langsung disambut oleh Oleg. Mereka kemudian menuju hotel tempat Wynne menginap. Di dalam kamar, mereka berdiskusi secara hati-hati mengenai rencana pelarian. Untuk menghindari penyadapan, mereka berbisik pelan sambil menyalakan radio sebagai pengalih suara.
Sementara itu, Emily yang lebih dulu tiba di Moskow menyamar sebagai Karen Tucker, seorang atas pers baru. Ia bertemu dengan perwakilan kedutaan Amerika untuk menyusun strategi pelarian. Rencananya, Oleg dan keluarganya akan dijemput oleh kapal dari Finlandia menuju pelabuhan di Sosnovyj Bor. Untuk mengelabui KGB, seorang rekan Emily akan mengendarai mobil pengalih perhatian saat Oleg keluar dari kedutaan. Emily lalu menemui Win di hotel. Di sana, Win memberitahunya bahwa Oleg telah siap untuk melarikan diri, namun ia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Sebagai gantinya, Emily memberikan sebungkus rokok yang di dalamnya tersimpan rute pelarian secara tersembunyi. Rokok itu kemudian diserahkan Win kepada Oleg. Setelahnya, mereka pergi bersama menonton pertunjukan teater. Di tengah sorotan cahaya panggung dan keramaian penonton, Win sadar bahwa malam itu mungkin adalah kali terakhir ia bisa bersama Oleg. Suasana pun terasa emosional dan penuh keharuan. Keesokan harinya, rencana pelarian mulai dijalankan. Namun tanpa mereka sadari, operasi ini telah bocor ke pihak berwenang. Saat Emily keluar dari kompleks kedutaan dengan penyamaran dan rekannya mengemudikan mobil pengalihan, mereka berdua dikejar oleh aparat KGB dan akhirnya ditangkap. Emily diperintahkan untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 24 jam. Win yang bersiap pulang ke Inggris dicegat dan ditangkap di dalam pesawat. Penangkapannya berlangsung cepat dan tanpa perlawanan. Sementara itu, Oleg yang kembali ke rumah untuk menjemput istri dan anaknya dikejutkan oleh kehadiran aparat yang sudah menunggu bersama Gribanov. Oleg secara sadar ini adalah akhir dari segalanya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia mengakui telah mengkhianati negaranya dan revolusi yang selama ini ia junjung. Di hadapan keluarga dan aparat, Oleg meminta maaf atas semua yang telah ia perbuat. Gribanov yang selama ini dikenal sebagai sahabat dan rekan terpercaya, mengungkap bahwa ia sebenarnya telah lama mencurigai Oleg. Ia menjelaskan bahwa sejak Oleg diracun dan dirawat, pihak keamanan diam-diam mulai mengawasinya. Mereka menemukan tempat persembunyian rahasia yang menyimpan bukti-bukti spionase, termasuk alat komunikasi dan dokumen rahasia. Aparat kemudian memasang alat penyadap dan membuntuti setiap gerakan Oleg. Dari sanalah rencana pelarian mereka diketahui dan langsung digagalkan. Oleg mencoba meyakinkan bahwa keluarganya tidak tahu apa-apa. Namun, Gribanov hanya menjawab dingin, itu akan dibahas nanti, lalu membawa Oleg. Win kemudian dijebloskan ke dalam sel tahanan Soviet. Ia dipaksa menanggalkan seluruh pakaiannya dan rambutnya dicukur hingga botak, sebagai bentuk penghinaan dan isolasi psikologis. Sementara itu, Emily menemui James dan mengakui bahwa James benar, bahwa risiko misi ini lebih besar dari yang mereka perkirakan. Bersama-sama mereka menemui Sheila, istri Win. Di sana, James menjelaskan bahwa Oleg telah ditangkap dan pihak Soviet kini menuduh Win sebagai mata-mata. Meskipun begitu, pemerintah Inggris akan memberikan dukungan finansial kepada Sheila dan putranya. Sheila terkejut dan merasa bersalah karena pernah menuduh suaminya berselingkuh. Ia ingin menghubungi Win untuk meminta maaf, namun tidak diizinkan. Saat putra mereka Andrew masuk ke ruangan, James berusaha mengalihkan suasana dengan mengajaknya berbicara. Setelah itu, Sheila tak kuasa menahan tangis dan mengakui bahwa ia tahu suaminya tidak bersalah. Emily meyakinkannya bahwa Win adalah pria pemberani yang kini sangat membutuhkan dukungan. Ia meminta Sheila untuk berdiri di hadapan publik dan membela nama baik suaminya, karena jika tidak, pemerintah Soviet akan terus memfitnah Win sebagai mata-mata sungguhan. Di dalam penjara, Win menjalani interogasi brutal. Aparat Soviet menunjukkan kamera mini milik Oleg sebagai bukti. Namun Win bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa soal benda tersebut.
Ketika ditanya soal paket-paket rahasia, ia mengakui bahwa Oleg memang pernah memintanya mengantar beberapa paket. Tapi menurutnya, itu hanya urusan bisnis biasa, dan ia tidak pernah mengetahui isi di dalamnya. Saat para interrogator menuduhnya berpura-pura bodoh, Win menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pengusaha biasa yang berusaha menjaga hubungan baik dengan klien. Ia tidak pernah menyangka bahwa bantuannya kepada Oleg akan menyeretnya ke dalam pusaran spionase internasional. Para interrogator kemudian mencoba mengguncang mentalnya dengan membandingkan situasi geopolitik seperti rudal Amerika di Turki dan rudal Soviet di Kuba untuk menumbuhkan rasa bersalah. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah meninggalkannya. Namun Win tetap teguh, menolak percaya bahwa negaranya akan membiarkannya mati di penjara. Hari-hari Win di penjara dilalui dalam penderitaan yang makin menyiksa. Ia sengaja dibiarkan kelaparan. Selimut dan tempat tidurnya diambil, dan ia dipaksa tinggal dalam sel kotor bersama ember berisi tinja yang tidak pernah dibuang. Meski kondisi fisik dan mentalnya terus melemah, Win tetap menolak menandatangani pengakuan palsu. Di tengah keterasingan, integritas dan keteguhannya tetap terjaga. 6 bulan kemudian, Sheila akhirnya diizinkan menjenguk Win. Melihat kondisi suaminya yang kini sangat kurus dan lemah, Sheila tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Wajah Win yang dulu cerah kini tampak suram akibat siksaan dan perlakuan kejam yang ia alami. Win berusaha menenangkan Sheila, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan berusaha tetap kuat. Sheila meminta maaf karena sempat meragukannya. Mereka saling mengungkapkan kerinduan dan harapan untuk bisa memulai kembali. Sheila memberi kabar bahwa Andrew telah lulus ujian. Win berjanji akan pulang demi mereka. Sepeninggal Sheila, Win kembali diinterogasi oleh Gribanov. Kali ini, Gribanov berusaha melemahkannya dengan mengatakan bahwa Oleg telah mengkhianatinya dan tidak akan menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian, Win dipertemukan dengan Oleg untuk terakhir kalinya. Pertemuan itu penuh emosi. Oleg mengaku bahwa ia akhirnya menyerah dan mengaku pada KGB demi melindungi keluarganya. Ia memberitahu bahwa ia telah memberikan informasi penting kepada Amerika, termasuk foto-foto rudal di Kuba, dan menyatakan bahwa ia sudah memberitahu KGB bahwa Win tidak tahu menahu soal isi paket. Oleg merasa semua pengorbanannya sia-sia. Namun Win meyakinkannya bahwa informasi yang ia berikan telah mencegah perang nuklir. Ia memaafkan Oleg dan mengatakan, "Alex, kamu menyelamatkan dunia." Setahun kemudian, tepat pada 22 April 1964, Greville Win dibebaskan lewat pertukaran tahanan dengan seorang agen Soviet. Ia kembali ke rumah, dijemput oleh istri dan anaknya. Para wartawan mengerubungi mereka. Namun Win memilih untuk diam dan tidak memberikan pernyataan apapun. Ia kembali menjalani kehidupan sebagai pengusaha dan wafat secara damai pada tahun 1990. Sementara itu, Oleg Penkovsky dieksekusi dan dimakamkan tanpa nisan. Namun istri dan anaknya diizinkan tetap tinggal di Moskow dengan tenang. Selama misi rahasia tersebut, lebih dari 5.000 dokumen militer berhasil diselundupkan keluar dari Uni Soviet. Oleg dikenang sebagai salah satu aset intelijen paling berharga dalam sejarah Barat. Tak lama setelah krisis rudal Kuba berakhir, jalur komunikasi langsung antara Gedung Putih dan Kremlin dibuka, sebuah langkah penting yang mencegah dunia jatuh ke dalam bencana nuklir. Dalam wawancara setelah pembebasannya, ketika ditanya apa yang ia dan istrinya katakan saat pertama kali bertemu kembali, Win hanya menjawab singkat, "Kami hanya saling menatap, terdiam." Saat ditanya tentang rencananya ke depan, ia berkata ingin kembali ke dunia bisnis dengan perusahaannya sendiri, meskipun ia belum yakin apakah akan kembali ke Eropa Timur. Dan dengan begitu, film pun berakhir.